Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amara Rahmadita. Saya dari kelas T4H dengan NIM 23314017071111072. Nah, di sini untuk project based learning ketiga, saya membahas bab 10 tentang keamanan basis data. Nah, untuk yang pertama ini, pengertian database. Database adalah tempat penyimpanan data secara sistematis dan terstruktur. Digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara efisien. Jenis-jenis database yang pertama itu ada relational database, menggunakan tabel-tabel yang saling berhubungan dan bahasa SQL. Yang kedua ada NoSQL database, digunakan untuk data yang tidak terstruktur seperti dokumen dan data. Yang ketiga ada object-oriented database, menyimpan data dalam bentuk objek seperti dalam pemrograman berorientasi objek. Yang keempat ada graph database, menyimpan data dalam bentuk node dan it untuk menunjukkan relasi antar data. Untuk mengakses database, digunakan perangkat lunak yang disebut dengan database management system. Yang kedua, itu ada relational database. Relational database menyimpan data dalam bentuk tabel yang terdiri atas baris dan kolom. Kedua itu ada elemen dalam relational database. Dan yang ketiga ada database kumpulan dari beberapa tabel. Yang keempat ada tabel struktur data yang terdiri dari baris atau record dan kolom atau file. Yang kelima ada file kolom dalam database yang memiliki nama dengan tipe data tertentu atau contohnya itu teks, angka, tanggal. Selanjutnya, pengertian SQL injection. SQL injection adalah teknik serangan keamanan yang memanfaatkan celah pada input data pengguna untuk menyisipkan perintah SQL berbahaya. Tujuan SQL injection mengambil informasi sensitif tanpa izin, selanjutnya mengubah, merusak, atau menghapus data dalam database, dan selanjutnya menjalankan perintah berbahaya yang dapat mengganggu server. Dan selanjutnya dampak SQL injection. Yang pertama itu dapat menyebabkan kebocoran data penting seperti informasi pengguna. Yang kedua, struktur dan isi database bisa diakses oleh pihak tidak berwenang. Yang ketiga, data bisa dimodifikasi atau dihapus secara permanen. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk menjalankan perintah sistem yang membahayakan server. Contohnya itu mematikan server. Nah, yang kelima ini cara mencegah SQL injection. Yang pertama itu batasi hak akses. Gunakan prinsip less privilege agar aplikasi hanya memiliki akses minimum yang diperlukan. Enkripsi data sensitif seperti password agar tetap aman walaupun database diretas. Selanjutnya, validasi input. Pastikan input dari pengguna diperiksa dan dibersihkan dari potensi perintah berbahaya. Selanjutnya, gunakan metode pemrograman yang aman. Hindari menyusun query dan input mentah. Selanjutnya, backup data secara rutin untuk menghindari kehilangan data jika terjadi serangan atau kerusakan. Nah, untuk kesimpulannya itu, SQL injection merupakan salah satu serangan umum yang sangat membahayakan keamanan database. Yang kedua, pencegahan dapat dilakukan dengan membatasi hak akses, mengenkripsi data, memvalidasi input, dan melakukan backup data secara rutin. Nah, yang ketiga, keamanan basis data harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan sistem informasi. Nah, selanjutnya kita akan ke implementasinya. Nah, di sini kita akan melanjutkan untuk implementasinya. Nah, di sini itu untuk loginnya itu yang pertama username-nya itu admin, password-nya itu 1 sampai 8. Nah, di sini kita login. Nah, di sini login berhasil, selamat datang admin. Nah, selanjutnya kita buka kodenya yang DFS code. Nah, kita lanjut ke login aman PHP. Nah, di sini untuk kodenya sudah berurutan. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci. Nah, mungkin yang pertama itu kita harus menggunakan prepare atau query SQL. Sekarang dipersiapkan terlebih dahulu dengan placeholder untuk nilai yang akan dimasukkan. Kedua, menggunakan bin param. Nilai dari variabel username dan password diikat ke placeholder dalam query yang sudah dipersiapkan. Parameter SS menandakan bahwa kedua variabel tersebut adalah string. Ini memastikan bahwa input pengguna diperlakukan sebagai data, bukan sebagai bagian dari perintah SQL. Yang ketiga, menggunakan execute. Query yang sudah dipersiapkan dan diikat dieksekusi. Yang keempat, menggunakan get result. Hasil dari query yang dieksekusi diambil. Yang kelima, menutup statement. Setelah selesai statement ditutup menggunakan STMT close. Yang keenam, output encoding. Saat menampilkan username kembali ke pengguna, misalnya dalam pesan selamat datang, saya menambahkan HTML special car. Ini adalah praktik keamanan yang baik untuk mencegah XSS atau cross-site
scripting meskipun tidak secara langsung terkait dengan mitigasi SQL injection pada query database. Nah, selanjutnya kita kembali ke kode. Nah, di sini kita akan masuk ke indeks PHP. Nah, di sini untuk loginnya ini kita coba tambahkan tulisan aman di sini. Login aman. Nah, setelah itu kita auto save. Nah, setelah kita save, kita akan coba ke username-nya lagi. Nah, di sini kita kembali. Nah, untuk username-nya itu kita akan ambil yang ini, admin or, dengan password itu ada 1, 2, 3. Nah, selanjutnya kita login. Nah, di sini dia username atau password salah. Kenapa username atau password salah? Itu karena 1 sama dengan 1 selalu true. Kondisi where secara keseluruhan menjadi true untuk setiap baris di tabel user. Ini akan mengembalikan semua pengguna. Aplikasi PHP kemudian akan melihat bahwa ada baris yang dikembalikan dan akan menganggap login berhasil, biasanya sebagai pengguna pertama yang dikembalikan oleh query tersebut. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.